Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat kembali melaksanakan PD yang keempat walaupun secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai PD kita yang keempat, kita masuk dalam saat teduh. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dan kita ambil dari KJ 17 bait yang pertama dan ketiga. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita masuk ke dalam doa pembuka. Mari saya memulai. Selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami kelompok Talangsari akan melaksanakan PD keempat walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 37 bait yang pertama dan kedua.
Terima kasih, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab, yaitu kita ambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, yaitu Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sudah membacakan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan masuk ke dalam renungan. Renungan kita hari ini yaitu PD yang keempat, yaitu yang berjudul Jangan Bermegah dalam Keangkuhan. Tentu kita ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tampaknya pepatah tersebut menjadi bertentangan dengan sikap Tuhan yang justru mencerai-beraikan bangsa Israel yang ingin mempertahankan hidup bersatu dan tidak terpisahkan. Mengapa Tuhan melakukan itu? Kisah ini kelanjutan dari kisah Nuh dan keluarganya yang turun dari Bahtera dengan memiliki satu bahasa dan satu perangkat istilah. Ketika keturunan Nuh bertambah, dengan sendirinya mereka melanjutkan bahasa yang sama karena bahasa itu sudah memadai. Sampai di sini semuanya aman-aman saja. Persoalan mulai muncul ketika mereka mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah menara yang demikian tingginya sehingga puncaknya diharapkan dapat menyentuh busur langit. Di atas mereka
Mereka berharap bangunan raksasa ini akan memberikan kedudukan terhormat di mata manusia dan mungkin juga di mata Allah. Tujuan dari pembangunan proyek tersebut ada dua. Pertama, mereka ingin memastikan tentang kekuatan yang bisa timbul dari kesatuan kota, dan menara itu akan mengikat mereka menjadi kelompok yang kokoh, bahkan tanpa pertolongan Allah sekalipun. Kedua, mereka berniat untuk menjadikan diri mereka terkenal. Marilah kita cari nama. Disinilah letak kesalahan mereka, yaitu menganggap diri mampu berdiri sendiri. Itu terjadi karena rasa angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang. Menara itu akan mempersatukan mereka dan memastikan bahwa nama mereka pasti diabadikan. Bangunan yang menjulang itu akan merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Tuhan memahami keinginan, motivasi, dan rencana mementingkan diri dari orang-orang yang memberontak tersebut. Untuk itulah Tuhan segera bertindak mengacaukan rencana mereka. Tuhan mengacaukan rencana mereka dengan membuat bahasa yang berbeda-beda sehingga mereka tidak saling mengerti. Kita ingat peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan Allah memberikan karunia berbahasa lisan kepada para murid, yaitu dari Kisah Para Rasul yang kedua ayat 5 dan 11. Ayat 5 sampai 11. Peristiwa Pentakosta menjadi kebalikan peristiwa Babel. Perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh para murid merupakan karunia dari Allah. Dengan karunia tersebut, maka para murid dapat berkata-kata yang dipahami oleh semua orang dari berbagai bahasa dan menjadi berkat. Tetapi berbagai macam bahasa di Babel bukan menjadi karunia, melainkan kutukan dari Allah untuk mengacaukan rencana manusia. Saudara-saudara, usaha untuk mempertahankan kesatuan adalah tidak salah. Tapi jika usaha tersebut menjadi bentuk keangkuhan manusia untuk bermegah atas prestasi yang dicapai, maka yang dihasilkan bukan persatuan, melainkan perpecahan, kekacauan, dan kebingungan. Tetapi ketika karya ajaib Allah yang diberikan sehingga setiap orang dapat mendengar berita sukacita dalam bahasanya sendiri, maka hal itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan mampu bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemegahan diri sendiri. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan renungan yang berjudul Jangan Bermegah Dalam Keangkuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 191 bait 1 sampai 4.
Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Ajaib, mulia dan penuh kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenan dan kesempatan kelompok Talang Sari mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami mengikuti persekutuan secara online. Kami bersama-sama ingin mengaturkan doa-doa kami untuk umat-Mu semua dimanapun berada, agar dapat menanggalkan diri, menanggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, egoisme, dan berusaha untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bersama, kerjasama, gotong royong secara sesama anggota tubuh Kristus. Kami mohon agar kami masing-masing setiap anggota jemaat senantiasa bersyukur atas berkat dan karunia talenta yang Tuhan berikan, agar dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kami seluruh anggota jemaat-Mu dapat senantiasa menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Semuanya kami lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, Raja Gereja, kami juga berdoa untuk persekutuan warga kelompok Talang Sari agar terus-menerus menjadi persekutuan yang saling memperhatikan, saling peduli, dan saling melayani demi kemajuan semua anggota kelompok ini. Juga persekutuan yang lain senantiasa mengutamakan kepentingan bersama sesuai kebutuhan masing-masing. Tidak lupa Tuhan, kami mohon untuk saudara kami yang sedang sakit, tidak bisa mengikuti persekutuan ini. Tuhan tilik satu persatu, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Saudara yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang berkeluarga, yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Demikian Tuhan, doa yang kami haturkan hanya kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita sudah di penghujung persekutuan doa ini malam ini. Kita berjumpa lagi pada PD yang selanjutnya. Untuk penutup kita akan angkat pujian dari NKB 196 bait 1 sampai 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.